Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu judul materi yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Muhammad Afdal Askar MH, sebagai nilai UTS. Di sini saya mengambil judul yaitu Sistem Perundang-undangan. Pembagian dan asas perundang-undangan. Yang pertama, pembagian perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan ini oleh Krems bagi dua. Yang pertama, ilmu perundang-undangan, dan yang kedua, teori ilmu perundang-undangan. Teori ilmu perundang-undangan ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu proses perundang-undangan, yang kedua, metode perundang-undangan, dan yang ketiga, teknik perundang-undangan. Berdasarkan dari pandangan Krems, inilah kita dapat menyimpulkan bahwa mata kuliah ini merupakan bagian dari ilmu perundang-undangan. Sedangkan ilmu perundang-undangan menurut Krems termasuk dalam cabang ilmu hukum dalam arti luas. Yang kedua, asas-asas perundang-undangan. Beberapa asas dalam perundang-undangan adalah: yang pertama, asas undang-undang tidak berlaku surut. Yang kedua, asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Yang ketiga, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu atau lama. Dan yang keempat, asas undang-undang yang dapat diganggu asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Asas ini misalnya secara tegas dicantumkan dalam pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kaidah hukum penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, struktur kaidah hukum. Aturan hukum sebagai pedoman perilaku yang dibuat oleh para pengembang kewenangan hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, subjek kaidah. Menunjukkan pada subjek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan. Yang kedua, objek kaidah, menunjukkan pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan tersebut. Yang ketiga, operator kaidah, menunjukkan pada cara bagaimana objek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu. Yang keempat, kondisi kaidah, menunjukkan pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu peraturan hukum dapat dilaksanakan sebagai semestinya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Perundang-undangan di pusat, yaitu Undang-Undang Dasar dan Ketetapan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Departemen, Keputusan Direktur Jenderal Departemen 9, Keputusan Kepala Badan Negara. Yang kedua, perundang-undangan di daerah, yaitu peraturan daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Beberapa pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum dapat diidentifikasikan beberapa jenis kaidah hukum, yaitu yang pertama, kaidah perilaku. Adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Fungsinya untuk mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kaidah kewenangan adalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Fungsinya adalah untuk mengatur perilaku orang, untuk menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang, menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku itu ditetapkan, dan sekaligus menentukan bagaimana suatu kaidah harus ditetapkan jika dalam suatu kejadian
jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan. Yang ketiga, kaedah sanksi. Adalah jenis kaedah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap kaedah tertentu. Secara umum, kaedah sanksi memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, kaedah kualifikasi. Adalah jenis kaedah yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum tertentu atau sebaliknya, dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Yang kelima, kaedah peralihan. Adalah jenis kaedah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kaidah peralihan ini berfungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian dan memberi jaminan pelindungan hukum kepada objek hukum tertentu. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang sistem perundang-undangan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam berbahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.